Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dari kelas M245. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang apa itu frasa. Jadi menurut KBBI, frasa adalah dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, sama halnya dengan klausa dan juga kalimat. Frasa merupakan kumpulan kata. Perbedaannya adalah frasa tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Selain itu, misalnya ada kata gunung tinggi, adik kecil, dan lain sebagainya. Frasa ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu frasa eksosentris dan juga frasa endosentris. Perbedaannya terletak pada perilaku sintaksis terhadap salah satu konstituennya. Jika perilaku sintaksisnya sama, maka disebut frasa endosentris. Jika berbeda, maka disebut eksosentris. Nah, contohnya itu di rumah dan juga ayah ibu. Oke, selanjutnya jenis-jenis frasa. Berdasarkan kelas katanya, frasa juga itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada frasa nomina, yaitu unsur-unsurnya itu berasal dari kelas kata nomina atau kata benda, misalnya suami istri, ayah ibu, adik kakak, dan lain sebagainya. Jenis frasa kedua itu frasa verba, yaitu unsur-unsurnya berasal dari kelas kata verba atau kata kerja, misalnya jual beli, belajar mengemudi, sedang memasak, dan juga lain sebagainya. Dan jenis ketiga itu frasa adjektiva, yaitu unsur-unsurnya yang berasal dari kelas kata adjektiva atau kata sifat, misalnya cantik sekali, masih muda, dan lain sebagainya. Dan jenis yang terakhir itu frasa adverbia. Unsur-unsurnya itu berasal dari kelas kata adverbia atau kata keterangan, misalnya sore ini, tadi pagi, esok lusa, dan lain juga sebagainya. Nah, selain itu, frasa juga terkadang menimbulkan keambiguan karena memiliki makna ganda. Jadi frasa yang seperti ini disebut frasa ambigu karena memiliki makna lebih dari satu. Tidak jarang frasa jenis ini menimbulkan keraguan. Misalnya contoh-contohnya itu anak perempuan nakal. Contoh kedua itu mobil tetangga baru. Dan yang ketiga itu bos lelaki itu. Jadi frasa yang pertama menimbulkan keraguan akan siapa yang sebenarnya nakal. Apakah yang dimaksud adalah seorang anak perempuan atau justru anak dari seorang perempuan yang nakal. Begitu juga dengan contoh kedua, yaitu kata baru sebenarnya muncul sebagai atribut dari kata tetangga atau mobil. Di kata mobil tetangga baru, jadi kata baru di sini sebenarnya muncul sebagai atribut dari kata tetangga atau mobil. Kata-kata kiasan atau konotatif juga dapat termasuk dalam jenis frasa ini, seperti misalnya kata kambing hitam atau meja bundar, yang penjelasan maknanya itu baru terlihat ketika frasa tersebut berada dalam sebuah kalimat. Misalnya contoh kalimatnya itu ayah menyembelih seekor kambing hitam, atau wanita itu selalu saja mencari-cari kambing hitam. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.